Seruan hatiku tak pernah kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap Kau temani aku, Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Seruan hatiku tak pernah kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap Kau temani aku, Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Kami tenang bersama-Mu, Tuhan. Kami tenang di dalam naungan kuasa Roh-Mu. Kami rasakan ketenangan daripada-Mu, Tuhan. Mengalirlah kuasa-Mu sekarang ini, mengalirlah dan penuhi hidupku, Tuhan. Mengalirlah kuasa-Mu, ya Yesus, dan penuhi hati kami, penuhi hidup kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, kuasa yang sanggup melakukan segala hal, melakukan hal yang mustahil menjadi mungkin. Oh,
Ku rasakan ketenangan saat berada dalam hadirat-Mu, saat berada dalam naungan kuasa-Mu. Yesus, menyembah-Mu. Mari saat ini Bapak Ibu Saudara, angkat kedua tangan kita dan rasakan bahwa kuasa-Nya mengalir dalam hidup kita. Bersama-sama dengan iman percaya kita katakan, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Oh, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, puji nama Tuhan, selamat pagi, apa kabar saudara semua? Pagi hari ini saya berdoa supaya kita semua dalam kondisi yang baik dan Tuhan Yesus semakin menyempurnakan kehidupan kita, bukan untuk membuat kita bisa pamer atau merasa hebat, tapi untuk semakin sadar bahwa tanpa Yesus kita ini bukan apa-apa. Pagi hari ini saya ingin mengajak kita untuk buka dalam Ratapan pasal yang ketiga. Ratapan pasal yang ketiga ayat 21 sampai ayat yang ke-26. Kita baca beberapa ayat ini. Ratapan pasal 3 ayat 21 sampai 26. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan, oleh sebab itu aku akan berharap. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepada-Nya. 25. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepada-Nya. Bagi jiwa yang mencari Dia, adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan.
Amin. Sampai di sini dulu pembacaan kita. Kita belajar dari Nudub Yeremia atau kitab ratapan ini, ya, bahwa kondisi saat itu tidak sedang baik-baik saja. Oleh karena itu kitab ini dituliskan sebagai ratapan. Lamentations, ratapan-ratapan. Tetapi di sini yang menonjol ayat yang ke-21 dikatakan, tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan, oleh sebab itu aku berharap. Dengan kata lain, oleh sebab itu, ya, hatiku, pikiranku, perasaanku tidak akan beralih dari apa yang selama ini aku nantikan atau harapkan. Tetap teguh, tetap berharap. Dan ayat 22 disampaikan harapannya. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habisnya rahmatnya. 23, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Kasih setia, chesed dalam bahasa Ibraninya, kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan. Tidak berkesudahan artinya nggak bisa netral, nggak bisa nol. Nggak bisa minus, nggak bisa nol aja nggak bisa. Selalu sempurna. Keadaan yang dihadapi oleh mereka saat itu bukan berarti kasih setia Tuhan itu habis. Oleh karena itu kita bisa bernyanyi, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Karena memang kasih dan rahmat Tuhan itu tidak dipengaruhi oleh keadaan kita. Baik buruknya situasi kita tidak mempengaruhi kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan itu selalu baru, tidak pernah nol, selalu sempurna, tidak pernah berakhir kasih sayangnya, tidak pernah berakhir belas kasihannya. Ya, from morning to morning, dari pagi sampai pagi, artinya non-stop. Ya, besar kesetiaan Tuhan. Ayat ini luar biasa. Saudara, catat ini baik-baik. Justru ketika kita sedang menghadapi situasi yang kurang baik, justru di situ kesempatan kita untuk memperkatakan firman Tuhan. Justru di situ kesempatan bagi kita untuk melakukan perkataan iman, melakukan tindakan iman kita. Dan dari situ akan terlihat yang emas akan tetap emas. Yang palsu akan kelihatan palsunya. Oleh karena itu saya menghimbau, saya mengajak kita semua, kalau kita sedang dalam keadaan yang tidak memungkinkan, ya, tidak menguntungkan bagi kita sedang dalam keadaan yang mengecewakan, percaya. Kalau dulu Nabi Yeremia diutus oleh Tuhan untuk menyampaikan pesan Tuhan pada raja-raja di Israel Selatan. Dan ketika kitab ini dituliskan, situasinya saat itu kerajaan sudah berantakan dan sudah dijajah oleh Babilonia. Tapi kalimat ini disampaikan, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan. Artinya mau seporak-poranda keadaan fisik kita yang di depan mata kita, tidak mempengaruhi kasih setia Tuhan. Dan untuk itu kita harus terus-menerus berharap. Sampai kapan kita berharap? Bukan sampai harapan kita terwujud, sampai selama-lamanya. Karena kadang orang kalau harapannya sudah tercapai, dia tidak berharap lagi. Orang yang putus asa bahkan sering pakai istilah, aku berhenti berharap. Tapi firman Tuhan mengajarkan, kasih setia Tuhan itu tidak habis-habis. Nah kalau stoknya nggak habis-habis, kenapa nggak terus-menerus berharap pada kasih setia Tuhan? Tanpa henti setiap detik, setiap waktu, setiap saat, setiap momen kehidupan kita. In the ups and downs, saat baik, semua baik. Saat semuanya sedang tidak baik, kenapa nggak kita tetap berharap pada Tuhan saja? Kenapa? Ayat 25.
Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap padanya. God is good. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya. Bagi jiwa yang mencari Dia. Saya percaya ayat ini luar biasa. Mengajarkan kepada kita bahwa orang bagiannya cuma berharap pada Tuhan. Dan ketika seseorang berharap pada Tuhan, orang itu akan tahu bahwa God is good. Ketika seseorang ini tidak berharap pada Tuhan, maka orang ini cuma dengar dari orang lain bahwa God is good. Tapi ketika saya, saudara, kita berharap pada Tuhan, kita akan mengecap dan melihat bahwa Tuhan itu baik. Bahwa God is good. Kalau jiwa kita mencari Tuhan dengan sungguh dalam depresi kita, dalam gangguan kesehatan mental kita, ketika kita mencari Tuhan, kita akan temukan Tuhan. Karena Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap padanya. Ayat 26 sebagai penutup. Adalah baik menanti dengan apa? Diam pertolongan Tuhan. Dalam bahasa Inggris dikatakan, it is good that a man should both hope and quietly wait for salvation of the Lord. Hope and quietly wait. Berharap dan menanti dengan quiet, diam. Bukan menanti dengan berkoar-koar, mengutarakan kecewaannya dan seterusnya. Tapi hope, berharap, dan quietly wait, menanti dengan diam. Bisakah kita melakukannya? Karena ternyata kasih setia Tuhan itu tidak ada nolnya. Bahkan gak bisa minus, gak habis, tidak berhenti. Selalu baru setiap waktu, setiap pagi selalu baru. Pagi hari ini pun saudara membuka mata, ada kasih setia Tuhan yang baru. Ada mujizat yang baru terjadi di dalam nama Yesus. Atas pekerjaan saudara, atas rumah tangga saudara, atas keuangan saudara. Segala sesuatunya, mujizat terjadi. Pergumulan dengan sakit penyakit. Karena kasih setianya, rahmatnya selalu baru setiap pagi. Oleh karena itu, pagi hari ini, ketika kita memulai hari kita, ingat, ketika kita menghadapi tantangan, hal-hal ini yang kita perhatikan. Oleh karena itu kita berharap, karena kasih setia Tuhan tidak berkesudahan, rahmatnya tidak habis, selalu baru setiap pagi, besar setia Tuhan. Dan Tuhan itu baik bagi orang yang berharap padanya. Bukan berarti Tuhan tidak baik kalau seseorang tidak berharap kepadanya. Jangan begitu. Tuhan itu baik, itu variabel yang tidak bisa dipengaruhi. Tapi variabel yang akan mempengaruhi. Jadi orang yang berharap pada Tuhan akan tertular, terpapar kebaikan Tuhan. Karena Tuhan gak bisa dipengaruhi apapun. Tuhan gak bisa dicobai, Tuhan gak bisa diganggu gugat. Kalau Dia baik, ketika kita berharap padanya, kita yang akan kena kebaikan Tuhan. Amin, saudara semua. Puji nama Tuhan. Mulai hari kita dengan terus berharap dan menanti pertolongannya dengan diam. Hope and wait quietly. Puji nama Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih untuk firman-Mu. Bersyukur untuk hari yang baru. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, panjang hari ini kami semua sehat. Kami diberkati, kami dibungkus dengan darah Yesus. Apapun yang tangan kami kerjakan, Tuhan buat berhasil. Bersyukur untuk kebaikan-Mu dan kasih setia-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.